Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka acara rutinan tiap minggu, yaitu subuh keliling beserta pembacaan kitab. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridho daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat terakhir salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai di dunia dan akhirat. Maka kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah, yang mana Rasulullah sangat cinta terhadap umatnya. Maka apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka marilah kita memperbanyak membaca salawat. Satu-satunya amal dan perintah Allah, seperti yang lain, perintah-perintah puasa, perintah-perintah haji dan zakat, Allah hanya memerintahkan, tidak, Allah Ta'ala tidak mengamalkan. Tetapi perintah sholawat, di samping Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada orang yang beriman kepada kita, dan Allah juga dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Jadi perintah yang mana perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Di samping itu juga Allah sendiri itu bersolawat, mengerjakan juga, beramal juga, bersolawat juga kepada Rasulullah. Ini pentingnya solawat. Maka solawat itu walaupun kita tidak mengerti maknanya atau artinya, tetap mendapat pahala dan dibalas oleh Allah. Setiap pembacaan salawat dibalas 10 kali salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang salawat ini amalannya ringan, sebetulnya ringan, cuman pahalanya luar biasa. Dan itu sebagai tanda berarti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita kadang-kadang diberi amalan oleh kiai, guru-guru itu kadang-kadang baca sholawat dalam waktu pagi itu 100, sore 100, bahkan saya pernah dijasa oleh kiai saya sendiri waktu tahun kemarin membaca sholawat yaitu 500 kali. Maka ini suatu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mohon maaf kepada Habib dan para kiai yang lain. Bukan saya lebih mengerti dari Habib, tidak, karena saya ditugas di bel kemarin untuk membaca kitab ini. Jadi di sini akan membahas masalah adzan. Kata orang Kalimantan bang ya, adzan. Adzan itu sebenarnya paling ringan dan semua orang bisa beradzan, anak-anak kecil. Cuman itu pahalanya luar biasa dan derajatnya di sisi Allah juga paling tinggi orang yang sering
adzan lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang, bukan, memang untuk memanggil orang bersolat. Sedangkan Rasulullah waktu mendengar itu ada suara di surga itu, ada suaranya orang yang ahli adzan. Yang pertama masuk surga siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu orang biasa, bahkan itu hamba sahaya, hamba yang dimerdekakan. Jadi beliau adzan, yang biasa adzan, suaranya memang bagus. Maka dengan adzan lillahi ta'ala, karena Allah SWT, maka Bilal itu diangkat oleh Allah Ta'ala masuk surga duluan, masuk surga duluan. Itulah kelebihan orang beradzan. Cuman di sini saya ingin menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa an Abi Mahdhurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adzana fa dzakara fihi tarji. Jadi orang adzan itu diulang-ulang. Artinya Allahu Akbarnya dibaca 2 kali, dan ya sudah biasa, ini sudah biasa, sudah semua tahu. Jadi semua tahu bahwa Allahu Akbarnya dibaca 2 kali, marratain faqat. Lalu wan Anas qala amira Bilalun ayyasfa'al adzana syaf'an wa yusirah wa su'id qamata illa al-iqamah, yakni illa qad qamatis shalah. Jadi orang adzan itu genap, arti genap Allahu Akbar berarti 2 kali. 2 kali sudah biasa ini biar dikasih tahu dah ngerti semua. Tapi nanti ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau adzan itu syaf'an itu 2 kali genap. Allahu Akbar sampai kecuali iqamah. Kalau iqamah itu hanya 1 kali, witrin, 1 kali ganjil. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, diulang-ulang. Illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah itu diulang 2 kali. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu an qala ra'aitu Bilalan yu'adzana wa tatabba'u wa atatabba'u fahu hahuna wa hauna. Jadi Sayyidina Bilal itu adzan itu itu menoleh ke sana ke sini. Jadi waktu baca hayya 'alas shalah itu membaca waktu adzan itu ini telinganya ini gini ya, disumbat, ditutup dengan ini jari, lubang adzan, lubang telinga. Itu caranya, lubang telinga ditutup begini. Orang-orang adzan bukan begini, tapi telinganya ditutup. Waktu membaca hayya 'alas shalah itu menggerakkan lehernya, membalikkan lehernya gini. Hayya 'alas shalah. Tidak, badannya tidak, hanya leher, badannya tidak. Itu biasa dikerjakan oleh kita. Maka orang adzan itu memang ada cara-cara. Jadi yang dikerjakan bapak-bapak waktu adzan itu memang sudah ada hadisnya. Jadi ulama-ulama kita dulu, orang sini, sesepuh-sepuh kita dulu memang sudah belajar ini kitab. Maka adzannya pakai ditutup lubang telinganya. Waktu hayya 'alas shalah
noleh kanan dan kiri. Itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang adzan ini harus punya wudu. Jadi kalau tidak punya wudu jangan adzan. Jadi adzan dulu lalu setelah adzan wudu, tidak boleh itu kata Rasulullah. Harus punya wudu adzan. Nah, punya wudu adzan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghribah wal isya bi adzani wahidin wa iqamataini. Jadi waktu Rasulullah haji, waktu di Muzdalifah, maghrib dan isyanya cuma adzan satu kali. Satu kali berarti jamak. Salatnya jamak, iqamahnya dua kali, adanya satu kali, iqamahnya dua kali. Di antara solat maghrib dan isya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Memang kelihatannya orang adzan itu sangat simpel. Semua orang pasti tahu, orang yang awam saja sudah pasti hafal dan tata caranya sudah ngerti tentang sholat. Cuma ini saya memperkuat bahwa semua amalnya yang diamalkan orang-orang sini seperti adzan itu semuanya memang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada satu. Bukan saya merotes, bukan, tapi di dalam kitab ini, disebutkan wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adzani. Al muadzinu amlaku bil adzani. Jadi orang muadzin itu haknya adzan. Orang yang muadzin itu haknya adzan. Ngerti Pak ya? Hati-hati. Orang yang muadzin itu haknya adzan. Mana tadi? Wal imamu amlaku bil iqamah. Imam itu haknya iqamah. Jadi bukan orang yang adzan disuruh iqamah. Berarti dengan imamnya suruh iqamah. Yang menyuruh iqamah Kamat Utara sini imamnya yang menjadi imam. Kadang-kadang jemaah makmumnya tuh udah tepuk tangan suruh iqamah. Padahal yang punya hak itu ada imam. Kalau muadzin haknya adzan, tapi iqamah itu haknya imam. Disuruh iqamah dengan imamnya. Itu dalam hadis ini. Itu sudah biasa dikerjakan oleh para ulama-ulama, kiai-kiai di pondok-pondok pesantren. Jadi adzan itu haknya orang muadzin, tapi kalau belum disuruh dengan imamnya itu belum iqamah.
Dan adzan itu di antara adzan dan iqamah itu ada doa yang mustajab. Doa apa saja langsung dikabul oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah di antaranya adzan dan iqamah. Maka setelah adzan banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Maka kalau di pondok itu dibaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, mendoakan orang Islam. Astaghfirullahal azim li walidayya, itu mendoakan orang tua kita dan guru-guru kita. Dan di antara adzan dan iqamah itu ada jeda, Pak. Ada waktu. Jangan adzan langsung iqamah. Kata Rasulullah di sini. Setelah adzan itu ada jeda, andaikan orang makan sampai selesai makan. Berarti seberapa jam? Dari adzan ke iqamah. Andaikan orang makan sampai selesai makan. Di sini hadisnya juga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, idza adzanta fatarassal, jika kamu adzan itu harus pelan-pelan, pelan-pelan berlagu lah, lagu. Kalau orang beradzan lagu itu kan kayaknya merdu kita, lebih-lebih kalau suaranya yang bagus. Jadi kalau adzan itu sebetulnya yang masih muda-muda, yang punya suara bagus adzan. Wa idza aqamtah fahdur, ketika iqamah cepat-cepat Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, hayyal salah hayyal falah. Itu. Tapi kalau adzan enggak, biasa yang dikerjakan kita, yang biasa dikerjakan kebiasaan kita ini. Hanya ini penguat aja. Penguat berarti ini ada apanya? Ada hukumnya. Bukan sembarangan. Orang dulu juga di sini yang mengerjakan itu, ulama-ulama itu tidak sembarangan. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, dan jadikan di antara adzan kalian dan iqamahmu miqdara ma yafru al akilu, yaitu ada jedah. Jedahnya ma yafrul akilu, sehingga selesai makan, andaikan min aklihi, dari makan. Jadi kalau orang makan sampai selesai makan berarti sampai kenyang, baru iqamah. Jadi orang yang mungkin masih mau ngejar sholat berjamaah di masjid kan masih ada waktu. Tapi kalau setelah adzan langsung iqamah kan banyak ketinggalan orang. Ini yang tidak biasa dikerjakan orang sini, ya enggak? Yang tidak biasa dikerjakan di sini. Maka setelah adzan itu alangkah baiknya baca puji-pujian, baca kalimat thayyibah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, juga banyak itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu juga bacaan atau sholawat. Maka kalau di pesantren-pesantren itu ada namanya zikir sebelum iqamah, itu biasanya sampai setengah jam, Pak. Lebih-lebih kalau daerah Malang, orang Jawa itu mungkin hampir 1 jam yang baca puji-pujian itu.
Jadi orang yang jauh tuh datang banyak jemaahnya. Jadi kalau begitu adzan langsung iqamah, orang kan banyak yang ketinggalan yang mau sholat subuh, mau ngejar. Ini bukan saya ini kitabnya ada. Namanya kitabnya ini Bulughul Maram, ini hadis ini. Maka kalau bisa bagian yang penjaga ini caranya. Jadi setelah adzan jangan langsung iqamah, dan yang wenang untuk nyuruh iqamah ada imamnya, kiainya yang berwenang untuk menyuruh merintah iqamah. Ini dalam hadis ini yang sudah biasa dikerjakan oleh para santri-santri di kalangan santri, baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, semua di Jawa, semuanya itu memang ada caranya setelah adzan itu baca puji-pujian, baca ya seperti mendoakan orang tua, mendoakan para muslimin muslimat, itu pahalanya luar biasa. Jadi apabila kita mendoakan orang Islam sebelum sholat, itu kan doanya setelah adzan itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah semua cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ini yang diminta kepada Bilal. Jadi sebetulnya macam adzan subuh yang menambahkan as-salatu khairum minan naum itu bukan perintah dari Rasulullah. Ini Bilal sendiri. As-salatu khairum minan naum. Cuman Rasulullah tidak melarang. Rasulullah berarti termasuk juga sunnah juga gitu. Jadi Rasulullah tidak perintah tapi Rasulullah tidak melarang. Itu termasuk sunnah juga. Seperti as-salatu khairum minan naum itu. Jadi cuman kebanyakan di zaman-zaman sekarang bukan as-salatu khairum minan naum. An-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada sholat. Jadi kalau subuh itu begitu mendengar subuh, adzan subuh, ditutup telinga. Ini saya bukan bapak-bapak, bukan. Kalau bapak-bapak alhamdulillah sudah istiqomah menjalankan ini. Mudah-mudahan ini semua usaha kita bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya datang saja sudah mendapat pahala. Ini usaha kita sebetulnya, karena umur tidak ada yang tahu, dan amal apa yang harus kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka cara-caranya ya seperti ini. Karena ini yang pertama yang diperintah oleh Allah itu Iqra, harus tahu baca. Seperti harus tahu, harus baca. Jadi harus belajar maksudnya. Maka orang Islam itu wajib belajar, tapi alimnya tidak wajib. Tapi belajarnya itu wajib. Alim tidaknya itu Allah yang. Cuman kita wajib belajar. Tapi insya Allah kalau belajar lama-lama bisa alim. Caranya alim ya bisa baca. Bukan saya alim, tidak. Cuma saya sekedar untuk membantu Pak Yai Abu Amin ketika beliau tidak ada. Sebetulnya saya juga jarang baca kitab ini, jarang. Karena tadi semalam dengan Pak Rio suruh lalu bukalah kitab malam tadi, dibuka ini bab adzan. Maka mudah-mudahan usaha kita bersama, niat tidak ada lain, niat kita bersama ini hanya ingin ridhonya Allah SWT, dan juga ingin mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka kata para ulama-ulama, kita harus memperbanyak baca salawat. Selain istighfar juga salawat diperbanyak. Salawat itu juga ada doanya. Salawat itu juga doa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan doa, mohon kepada Allah supaya salawat dan salam dicurahkan kepada Rasul. Sebetulnya kita membaca salawat itu bukan yang jelas itu untuk Rasulullah. Rasulullah sudah penuh
dengan rahmat Allah, maghfirah Allah. Udah Rasulullah itu udah orang maksum. Sebetulnya kita baca salawat kembalinya kepada kita sendiri sebetulnya. Kita yang apa? Yang punya hajat mendapat apa? Pahala dari salawat ini sebetulnya. Kalau Rasulullah walaupun kita tidak baca salawat, tidak ada ruginya Rasulullah. Karena Rasulullah udah penuh dengan salawat. Yang baca salawat inilah yang sebetulnya yang mengharap salawatnya dari Rasulullah SAW. Dan semuanya para nabi-nabi Rasul itu tidak ada yang semacam Rasulullah, walaupun sama-sama nabi dan rasul. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kita harus ikut perintah Allah, perintah Rasulullah, dan memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi salawat itu walaupun tidak ngerti apa artinya, tetap diterima, karena salawat itu tujuannya kepada Rasulullah. Ketika kita baca salawat, itu sudah termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Maka jangan sekali-kali kita takut membaca selawat. Bahkan baca asrokal itu, asrokal, syariful anam ya, serakal itu kalau husuk kita, husuk memang cinta kepada Rasul, hadir Rasulullah di tengah-tengah kita, hadir. Cuman kita tak tahu. Tapi kalau para wali-wali Allah tahu bahwa Rasulullah hadir ketika kita baca berdiri, baca selawat serakalan itu, hadir Rasulullah. Cuman kita tidak tahu karena kita orang banyak dosa. Tapi kalau orang yang alim-alim, orang yang tahu Rasulullah yang hadir tempat kita waktu kita berselawat, baca apa? Baca selawat bersama-sama itu, hadir Rasulullah. Cuman kita tidak tahu. Ada sebagian ulama karena waktu berapa itu nangisnya luar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah. Hadir Rasulullah di tengah-tengah kita. Kita yakin bahwa Rasulullah sangat cinta kepada kita. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah pasti hadir ketika tengah-tengah kita. Maka ketika kita membaca sarakal itu kan kita menimang sebetulnya menyanjung Rasulullah SAW. Maka alangkah baiknya kalau berselawat itu pakai, alangkah baiknya bukan alangkah baiknya pakai sayyidina, bukan kelas sayyidina itu apa? Kita mengagungkan Rasulullah. Seperti kita umpamanya menghadap orang bapak-bapak saja, kalau hanya langsung disebut namanya kan agak kurang sopan kan gitu ya. Jadi kalau alangkah baiknya kalau baca sholawat itu dibaca dengan sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi seakan-akan kita memang mengagungkan Rasulullah. Bukan mengagungkan Rasulullah melebihi Allah, tidak. Memang yang wajib kita agungkan Allah. Di samping itu juga Rasulullah kita wajib, dan juga para ulama-ulama, guru-guru kita kan wajib kita hormati. Apalagi Rasulullah sejenis Rasulullah umpamanya, sehingga orang yang punya ilmu, orang yang alim, itu saja sudah kita wajib menghormati kepada beliau-beliau ini. Kepada orang yang alim, orang ulama itu wajib kita menghormati. Kalau caranya kita cinta kepada Rasulullah, ya cinta kepada ulama. Kalau kita cinta dengan ulama berarti cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah. Karena tanpa ulama kita ini tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan adanya ulama lah kita bisa beramal, kita bisa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Tanpa ada ulama tidak mungkin kita bisa beramal, beribadah kepada Allah SWT. Maka kita memang, ulama itu siapa? Siapa saja, dari kalangan siapa saja ulama itu. Yang penting sudah bisa membimbing kita, mengajak kita ke arah yang baik dengan ada cara-cara tuntunannya, itu namanya ulama yang wajib kita taati. Nah, begitu. Jadi ulama cinta kepada habaib itu adalah memang keturunan dari cucu Rasulullah SAW, dan juga cinta kepada ulama memang sudah ada anjuran dari Allah SWT. Jadi cinta kepada ulama seperti halnya cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Maka ketika kita baca sholawat kadang-kadang ada yang salah kaprah jawabannya sholli alaih. Itu salah sebetulnya.
baca sholli alaih itu. Jadi ketika kita baca Allahumma sholli alaih, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja dulu bab adzan. Nanti lain waktu bab apa nanti kalau pas kena giliran. Kalau ada Pak Ya Bu Amin, saya nomor satu, saya juga ada kewajiban di rumah, dan kalau agak jauh, kalau hujan saya tidak punya mobil. Kalau pakai sepeda motor tetap basah kan, tidak bisa. Untuk tadi dijemput oleh Pak Rio, maka kalau mengharapkan saya itu kurangnya kayaknya kurang, kecuali nanti ada Pak Ibu itu sudah. Jadi yang lain-lain mengisi, kalau mengisi walaupun bukan kitab, sama umpamanya pakai ceramah apa tausiah juga bisa. Ya kalau alangkah baiknya pakai kitab biar ada dasarnya. Jadi dasarnya ya kitab inilah kitabnya kan gitu. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf, bukan maksud ini mau merubah cara-caranya orang di sini, ndak. Memang ini ada perintah Rasulullah, jika orang adzan itu haknya, kewajibannya hanya adzan muadzin itu. Imam kewajibannya, imam itu haknya imam menyuruh iqamah. Dan di antaranya adzan dan iqamah itu ada doa yang mustajab. Doa kita itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah ini. Nah, ada doanya kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu ya. Itu juga dibaca, dan setelah itu berdoa lain seperti membaca tasbih, tahmid yang biasa diamalkan oleh la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah kita baca. Dan juga setelah azan itu diusahakan jangan langsung iqamah. Kalau sudah mendengarkan, ini kan perintah Rasulullah. Kalau umpamanya ada yang kurang percaya, ini kitabnya, kitabnya namanya Bulughul Maram nih ya, kitab. Hadis Rasulullah bukan dari ulama nih ya, bukan katanya ulama, bukan ini. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang bersabda bahwa ketika kita adzan dan iqamah itu memang ada jedahnya, ada kosong. Andaikan orang makan sampai selesai makannya baru iqamah. Kalau di kita kan enggak ya. Begitu adzan, selesai adzan sedikit, berdoa langsung iqamah. Sebenarnya iqamah itu bukan haknya adzan, orang yang muadzin. Yang menyuruh untuk iqamah adalah imamnya. Umpamanya Pak Yusuf mau jadi imam, yang nyuruh iqamah itulah Pak Yusuf gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kurang paham atau masih ada yang masih ragu-ragu, boleh bertanya, karena ini adalah memang kita sudah tahu bahwa semua orang sudah bisa dan sudah banyak mendengarkan cara-caranya orang adzan, sudah tahu semua. Sebetulnya hanya saya menguatkan saja ini, mengatakan bahwa di sini juga ulama-ulama dulu itu ada yang memberikan pengertian masalah adzan, yang nutup telinga, yang toleh kanan kiri. Nah itu memang sudah ada, ulamanya ada di sini dulu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.